Tapi belum mbak itu. Mbak apa namanya? Udah keluar tapi gak mbak slideshow. Masih belum. Udah. Ya, bentar. Bentar. Ada berat. Oh iya, absensinya sudah saya taruh di e-learning ya, A1 dan A2. Nanti tolong dicek 1 jam untuk ngisi absensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Tolong teman-teman persiapkan untuk catatan mungkin atau nanti siap-siap untuk yang bertanya. Jadi untuk sistem pengendalian manajemen ini penting teman-teman, jadi mohon didengarkan dengan seksama. Untuk sistem pengendalian ini disusun oleh Kak saya sendiri, Fitri, NIM 161, kemudian rekan saya Yunita, NIM 254, kemudian Reni, NIM 255. Untuk presentasi, saya silakan untuk Reni. Maaf ya, ini rada nyandet. Pengertian. Suatu proses di mana pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Kemudian, pengendalian manajemen meliputi perencanaan,
koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi pengendalian, dan penilaian kerja. Contoh kasus pengangguran karena adanya COVID-19. Terjadinya pandemi virus corona menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan, sebab kegiatan ekonomi banyak yang berhenti akibat dilakukan pembatasan sosial atau yang biasa disebut social distancing. Untuk menekan persebaran virus, di Indonesia banyak pekerja yang terdampak COVID-19, bahkan ada yang dirumahkan ataupun yang di-PHK, sehingga ini bisa menyebabkan angka pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan. Menurut sumber kompas.com yang dipublish pada tanggal 11 Juli 2020, dalam laporan tertulis Organization for Economic Co-operation and Development Employment Outlook 2020 mengatakan tingkat pengangguran di tahun 2020 lebih besar dibandingkan krisis tahun 2008. Kemudian, menurut sumber dari CNN Indonesia yang dipublish tanggal 28 Oktober 2020, bahwa angka pengangguran menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan jumlah pengangguran akan bertambah sekitar 4–5,5 juta orang pada tahun ini. Dan bisa dilihat dari dua sumber tersebut bahwa angka pengangguran di Indonesia terjadi peningkatan. Kemudian, solusi dari kasus tersebut. Menurut sumber kompas.com yang dipublish tanggal 2 Juli 2020, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Yang pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sebesar 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksi pembayaran pinjaman atau kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksi untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Yang ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Yang keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu kerja bagi pekerja yang terkena PHK. Yang kelima, diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended secara online maupun offline. Yang keenam, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, tetapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, dan kewirausahaan yang dimaksud untuk menyerap tenaga kerja. Yang terakhir, menyediakan panduan yang ditunjukkan bagi perusahaan dan pekerja yang menyangkut perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja bagi para pekerja yang terkena penyakit akibat COVID-19. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Yang pertama, komunikasi formalnya pada kasus tersebut, di mana pemerintah itu melakukan strategi untuk menekan angka pengangguran dengan melakukan perencanaan program-program mitigasi
dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Yang kedua, komunikasi informalnya, yang dimana pemerintah itu melakukan sosialisasi tentang program-program yang direncanakan untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat itu bisa menyadari atau mengetahui adanya program tersebut yang dimana bisa meningkatkan perekonomiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Di sini kelompok kami akan melakukan 2 sesi pertanyaan. Yang pertama sesinya itu 3 pertanyaan, yang kedua 2 pertanyaan. Silakan. Sebentar. Ini A1 atau A2? A1, Bu. A2 nanti presentasi bab berapa? A2? Tetap bab 2, Bu. Sama ya? Bab 3 ya, sama. Nah, gini aja, biar waktunya biar jelas. Presentasi dulu yang A2. Kan sendiri-sendiri. Ini gabung jadi satu kan ya? Enggak, Bu, kan sendiri-sendiri. Soalnya kalau gabung itu kuotanya nggak memenuhi. Oh, tapi minggu kemarin tuh gabung ya? Iya, tapi ada beberapa anak yang enggak itu, Bu. Nggak masuk. Oh, nah, terus A2 ini kapan A2? Nggak ada ya di sini A2 ya? Ibu tadi bilang itu kan setelah A1. Oh, ya wes, oke. Ya wes, oke. Ya wes, ini dulu aja, silakan siapa bertanya. Jelas, ringkas, padat. Ayo. Ya, silakan. Ayo teman-teman, siapa yang mau bertanya? Permisi, saya bertanya. Namanya Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umni Adin, NIM 192.010/2074. Di sini saya mau menanyakan, bagaimana penerapan dari sistem pengendalian manajemen sektor publik yang ada di negara Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tanya lagi? Ayo teman-teman. Atau saya jawab dulu ya, Bu, boleh? Ya, silakan, nanti mungkin ada yang kurang, yang lain boleh menambahkan. Ya. Oke, pertanyaan Mbak Adin tadi, bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen sektor publik yang ada di Indonesia? Jadi Mbak, untuk sektor publik itu highly regulate atau sangat diatur di dalam Indonesia. Sesuai konstitusi negara kita berdasarkan hukum, maka sistem pengendalian manajemen diatur dalam ketentuan perundang-undangan mulai dari pemisahan kekuasaan, pembagian tugas, termasuk proses perencanaan, komunikasi pelaksanaan, pengendalian melalui kontrol dan pengawasan, serta pelaporan kinerja dan anggaran publik. Jadi untuk detail sektornya ya ambil contohnya itu seperti itu Kementerian Pendidikan atau BUMN seperti PLN seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban dari kami? Bagaimana Mbak Adin? Atau masih? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan selain dari yang kami sebutkan tadi? Kami paparkan maksudnya. Ya, silakan siapa mau menambahkan jawaban atau mau bertanya.
Assalamualaikum, saya mau nanya untuk kelompok berapa ya ini? 3? Iya. Ya, Nama namanya. Oh, nama saya Melania Pangestu, NIM 68. Saya mau nanya, berikan contoh strategi organisasi yang efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai. Terima kasih. Airan. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Melani. Contohnya itu dari kasus yang sudah saya paparkan tadi tentang pengangguran karena dampak COVID-19. Seperti yang tadi, di mana kayak pemerintah itu sudah melakukan strategi untuk melakukan program-program supaya bisa menekan pengangguran yang ada di Indonesia, sehingga dari program-program tersebut itu masyarakat itu bisa menyadari atau mengetahui adanya program tersebut yang dimana bisa meningkatkan perekonomiannya. Jadi untuk strategi pemerintah itu kan mengadakan program, misal program BLT gitu kan, pastilah pemerintah itu pasti mengadakan kayak perencanaan terlebih dahulu, kemudian untuk apa namanya sampai di tujuan organisasi itu ya apabila bantuan tersebut sudah sampai di tangan ini di tangan yang bersangkutan, tangan masyarakat yang sudah bersangkutan. Jadi untuk misal pemerintah ini mengadakan ini ya bantuan BLT, nah dananya ini kalau sudah sampai di tangan yang bersangkutan, menurut saya itulah tujuannya sudah tercapai seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana? Insya Allah cukup, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Satu lagi sebelum saya jelaskan. Satu lagi pertanyaan. Ayo silakan. Saya mau bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia, absen 22. Pertanyaan saya, bagaimanakah proses perumusan strategi pada organisasi sektor publik? Ayo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurmaulidia. Kalau teman-teman mempunyai buku dari Merdiasmo itu bisa dibaca halaman 64. Kalau di situ dijelaskan bahwa Iya, silakan. Kalau di sini Gimana tadi? kan menurut Olsen dan Eddy tahun 1982, mereka menyatakan proses perumusan strategi terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu antara lain yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif
organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Terus yang kedua, analisis atau scanning lingkungan. Mereka menjelaskan yaitu terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran asesmen faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi tersebut. Terus yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya, yaitu mengidentifikasikan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pencapaian strategiknya. Kemudian yang keempat, perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. Dan yang terakhir, yaitu mengimplementasikan dan mengendalikan rencana strategik hal tersebut. Menurut saya itu. Maaf, menurut buku. Apabila ada yang mau menambahkan atau mempunyai jawaban lain menurut yang lainnya juga nggak apa-apa. Terima kasih. Sudah? Sudah terjawab semua? Itu tadi pertanyaan atau jawaban itu ya? Iya, sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, sekarang saya highlight dulu. Kalau sudah pegang materinya atau punya bukunya, kita ke materi sistem pengendalian. Jadi, sistem pengendalian itu sebenarnya punya tujuan, ya, sistem pengendalian. Ini sudah direkord ya? Mbak? Sudah, Bu. Direkord Sudah. juga? Ya. Sudah. Oke. Jadi, pengendalian manajemen sektor publik itu sebenarnya memiliki tujuan. Kenapa harus ada pengendalian manajemen sektor publik? Nah, di sini pengendalian manajemen sektor publik memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Jadi, pengendalian, setelah perencanaan harus ada pengendalian. Sudah saya jelaskan perencanaan di minggu lalu. Nah, pengendalian manajemen itu meliputi sebenarnya beberapa aktivitas. Yang pertama, perencanaan, kemudian ada koordinasi, kemudian ada komunikasi, ya. Kemudian ada pengambilan keputusan, kemudian ada motivasi, kemudian pengendalian itu sendiri, dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Nah, kita lihat dalam organisasi. Terus ada komunikasi. Apa yang dikomunikasikan? Informasi. Komunikasi informasi, kemudian pengambilan keputusan agar berperilaku dalam organisasi itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi. Apakah bisa terjadi kegagalan? Ya, mungkin saja bisa. Ya. Apa yang menyebabkan kegagalan itu terjadi? Karena ada kelemahan atau gagalnya salah satu atau beberapa tahap proses pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian sektor publik itu fokusnya bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Itu tujuannya. Kenapa harus ada sistem pengendalian? Dari sini bisa dipahami ya. Saya ulangi. Jadi sistem pengendalian sektor publik itu berfokus kepada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pengendalian manajemen harus didukung dengan adanya perangkat lain. Nggak hanya teoritis seperti yang tadi saya jelaskan. Ada perangkat lain, contohnya struktur organisasi yang sesuai. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada lingkungan yang mendukung.
semua tidak bisa dilaksanakan atau bisa terjadi kegagalan jika salah satu dari perangkat pendukung ini tidak berjalan dengan baik. Misal, lingkungan tidak mendukung. Nah, ya apa iki? Pimpinan tidak mendukung. Bawahan sudah mau berjalan, tapi atasan tidak mendukung. Apakah bisa? Tidak bisa. Ya. Nah, struktur organisasi itu harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen itu fokusnya pada unit dapat menunjang dengan baik. Artinya kayak tadi MSDM, kemudian ada faktor lingkungan, ya, itu harus selaras dan seimbang. Nah, terus kita mengarah ke sistem pengendalian manajemen itu sebenarnya ada tipenya. Tipe itu jenisnya. Dibagi dalam bukunya Mardiasmo itu ada 3. Pengendalian preventif. Preventif itu pencegahan, ya. Misal, kita bagaimana melakukan preventif terhadap COVID ini? Ya, memakai masker, tidak bergerumbul, jaga jarak, cuci tangan, ya kan? Yang hal-hal itu sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Mungkin pakai masker, cuma hanya untuk dalam perjalanan. Sekarang kan kita semua aktivitas kita harus menggunakan masker. Ya kan? Keluar sebentar menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan itu bolak-balik, cuci tangan itu bagian dari kontrol preventif, tindakan pencegahan. Nah, kalau di sini pengendalian preventif atau preventif kontrol itu dilihat dari bahwa dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Jadi kepala daerah, siapapun, nggak usah sampai di presiden atau di bupati gubernur ya. Misalkan dalam suatu unit Anda dipilih menjadi kepala bidang, pasti Anda punya program-program, ya. Anda punya strategi-strategi apa yang harus Anda rumuskan, dan strategi apa yang agar rencana Anda itu sesuai dengan strategi-strategi yang dirumuskan, yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Itu preventif. Kemudian ada pengendalian operasional. Dalam tahap ini, manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program telah ditetapkan melalui alat berupa apa? Anggaran. Nah, operasional ini kaitan dengan anggaran. Anggaran ini sifatnya menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Ya. Kemudian kita ke tahap ketiga, pengendalian namanya kinerja. Pengendalian ini berupa analisis evaluasi kinerja. Dianalisis, dievaluasi. Kemarin program yang kemarin berhasil atau tidak? Oh, berhasil. Berapa persen? 100, 90, 80 itu dievaluasi. Nah, itu berdasarkan apa? Tolak ukur yang kita tetapkan. Ada indikator-indikatornya, indikator keberhasilan namanya key performance, ya, indikator keberhasilan. Rumah sakit A atau sederhananya saja, apa sih tolak ukur prodi akuntansi di Umsida itu dikatakan kinerjanya meningkat? Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Anda sebagai mahasiswa akuntansi, tolak ukurnya. Salah satu tolak ukurnya apa? Tiap tahun terjadi peningkatan penerimaan mahasiswa baru khususnya prodi akuntansi. Nah, kita kembali dulu kalau COVID. Oke, COVID ini tidak hanya PTS yang mengalami penurunan untuk penerimaan mahasiswa akuntansi. Namun, akuntansi khususnya di Umsida hanya terjadi penurunan sekitar 50 saja. Bedanya dengan tahun yang lalu. Ya. Itu masa COVID. Ya apa nih Kak COVID?
Jadi ada indikator-indikator keberhasilan. Anda sebagai mahasiswa, dikatakan Anda berhasil dalam mata kuliah A, mata kuliah B apa? Saya indikatornya 1. Saya tolak ukurnya apa? Saya berhasil mendapatkan nilai A dalam mata kuliah A. Mata kuliah B. Itu tolak ukur. Kita mengevaluasinya di situ. Ada indikator tidak hanya 1, lebih dari 1. Ya, itu contohnya. Nah, dari 3 tipe pengendalian, kita berlanjut ke yang namanya struktur pengendalian. Sistem pengendalian harus didukung dengan struktur yang baik. Struktur yang bagaimana? Struktur organisasi yang termanifestasi atau termanifestasi itu bahasa sederhana ya, bahasa sederhana. Yang artinya utuh, menyatu ya, dalam bentuk pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Nah, pusat pertanggungjawaban itu apa? Unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat organisasi. Misal di UMSIDA saja, pimpinannya ya, tidak semua dijadikan satu, ya kan? Kemudian Bu, suaranya nggak ada, Bu. ya. Ya, sorry. Terus ya, tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya? Struktur. Nah, di UMSIDA ada berapa fakultas dulu itu kan sebelum ada penggabungan kan sendiri-sendiri ya. Kenapa sih Bu harus digabung? Kenapa enggak akuntansi manajemen saja? Di tempat lain itu loh cuma FEB. Kita kalau dari reason dari UNIF itu mempunyai alasan-alasan efektif dan efisien. Ya, kita terlalu banyak unit. Jadi ada penggabungan dan penggabungan itu per fakultasnya diisi oleh 1 kepala unit kan gitu ya.